Pelaku bisnis yang melakukan pemasaran secara online patut waspada. Sebab saat ini marak terjadi penipuan terhadap pelaku bisnis online terutama kuliner. Modusnya pelaku memesan barang atau makanan yang dipasarkan secara online. Tetapi kemudian pelaku tidak membayar pesanannya sesuai nominal. Nah, penipuan modus ini dikabarkan sedang marak terjadi di Probolinggo. Toko Tari Cake and Bakery milik Ninuk Sri Lestari di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, menjadi salah satu korbannya. Ninuk Sri Lestari yang dikarib disapa Tari mengaku telah kehilangan uang Rp500.000. Mulanya pada Rabu pagi 14 April 2021, Tari menerima telepon dari seseorang yang memesan roti dengan nilai Rp63.000. Pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Tak berapa lama kemudian, Tari mendapat kiriman foto melalui WhatsApp bukti transfer dari pemesan. Tari yang sibuk tidak sempat melihat bukti transfer bank tersebut. Lalu ia dihubungi si pemesan yang memberitahukan kalau jumlah uang yang dikirim ternyata lebih. Setelah dilihat ternyata benar. Di foto bukti transfer itu tertera nominalnya Rp563.000. Sedangkan barang yang dipesan hanya seharga Rp63.000. Karena itu ada kelebihan uang sebanyak Rp500.000. Nah, si pemesan meminta Tari mengembalikan kelebihan uang itu, tetapi pengembaliannya diminta untuk tidak ditransfer tetapi dititipkan kepada orang yang disuruh mengambil pesanannya. Selanjutnya jasa pengambilan tiba di toko milik Tari. Uang lebih senilai Rp500.000 itu dititipkan Tari kepada jasa ojol. Tari merugi Rp563.000. Sebab ternyata struk bukti transfer yang dikirim lewat WhatsApp itu sebenarnya palsu. Tidak ada uang masuk di rekening Tari. Justru ia kehilangan uang Rp500.000 plus kue yang dipesan senilai Rp63.000 tidak dibayar sama sekali. Keesokan harinya Kamis 15 April 2021, sekitar pukul 2 siang Tari mendapat pesanan dari seseorang dengan nomor telepon dan rekeningnya berbeda. Tetapi jumlah pesanan dan nilai uang sama dengan pemesan sebelumnya, yaitu Rp563.000. Tari baru sadar telah menjadi korban penipuan. Hanya ia belum melaporkan kasus ini ke polisi. Order masuk ke toko roti sini melalui telepon, melalui online ya. Biasanya kan memang selama pandemi kita melakukan proses transaksi online. Nah, kemudian setelah kita proses, pembeli itu melakukan transfer ke nomor rekening yang ada di sini. Nah, pada waktu kita cross check, nominal pembelian dengan jumlah transfernya itu lebih banyak dari nominal pembelian, sehingga kami harus melakukan refund. Nah, kebetulan kemarin itu memang sibuk sekali, jadi tidak sempat mengecek untuk di m-bankingnya. Berapa kerugian yang dialami? Kerugian kalau yang transaksi pertama itu sekitar Rp500.000. Nah, kemudian pada waktu proses refund itu saya refund balik melalui transfer, si pembeli nggak mau, gitu, mintanya cash. Jadi saya cash, saya titipkan ke Grab itunya, Grabnya. Total gitu. Pembeliannya berapa, Mbak? Total pembeliannya 63, tapi dia transfernya sekitar Rp630.000. Kalau boleh tahu toko mana saja yang juga mengalami? Kalau toko lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada ya korban Yang jelas lain. banyak. 63 apa itu? Kenapa? 63 apa? 63.000, tapi dia transfernya Rp630.000. Jadi saya harus melakukan refund karena dia beralasan akan melakukan buka bersama dengan anak yatim. Dan produk yang dipesan ini akan dikirimkan ke panti asuhan. Gitu. Tapi ternyata setelah dicek kemarin sekitar siang ya. Sempat melapor nggak atas kejadian ini? Belum sempat melapor. Kemudian itu transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua sekitar jam 2 itu juga ada transaksi sama dengan modus seperti itu. Cuman kalau untuk yang transaksi kedua saya langsung cek m-banking karena dia transfernya bilangnya dengan menunjukkan resi transfer itu Rp600.000 kan, kok sama dengan yang pertama. Akhirnya saya langsung cek ke m-banking. Walaupun beda customer dan nomor ya? Beda customer dan beda nomor. Nah, pada waktu cek m-banking itu dari transaksi pertama dan transaksi kedua tidak masuk. Transaksi yang lain masuk semua. Informasinya orang mana? Saya tidak tahu. Nah, infonya ini sudah banyak di Facebook ya, jadi seperti ini. Iya.
Harapannya Mbak, pada kuliah setempat? Harapan saya menghimbau untuk pemilik atau pengusaha kuliner karena ini saya menduga ini menyisir untuk kuliner-kuliner atau toko atau yang berhubungan dengan makanan ya, karena dia menyalurkannya melalui panti asuhan atau bank makanan-makanan itu ke sana. Jadi proses transaksi online ini lebih berhati-hati ketika si pembeli menyerahkan bukti struknya atau resi pembayaran, itu langsung dicek di m-bankingnya. Sementara pembina ojol Grab Probolinggo Tommy mengatakan si penipu memesan pada sistem Grab Express. Menurut Tommy, penipuan dengan modus ini terjadi beberapa kali. Ia berharap mitra kerja sesama ojol yang merasa tertipu agar melapor ke Polres Probolinggo Kota. Yang bersangkutan Resto sama driver. Penipu, dia akan menelpon driver Resto. Bu, saya mau pesan makanan dengan jumlah sekian-sekian. Dengan total, oh iya Bu, iya Pak ya, saya tunggu. Ini dengan total uangnya misalnya 300.000. Oke, bisa minta nomor rekening. Oh bisa Pak, kasihkan nomor rekening. Bu, sudah saya transfer, tapi kelebihan. Saya transfernya 800, nanti kembalian 500. Nanti gini aja Bu ya, tolong nanti ada driver dari Grab. Saya sudah pesan, yang ngambil saya uangnya titipkan ke Grab, ke driver itu Pak. Sampean ya itu? Siapa nih? Posisinya Mas Tommy. Bukan. Ini kronologinya kayak gitu. Otomatis penipu itu akan pesan melalui Grab Express. Secepat itu Grab Express, Mas, tolong ambil roti di lokasi ini. Sudah sampai, tadi pemilik toko ngasih, Pak, ini rotinya, ini kembaliannya. Diantar kemana ini? Ke yatim piatu, panti asuhan. Ada yatim piatu? Ada fotonya tadi, tak share gitu, ke atas situ, habis gitu nanti uangnya titipkan ke driver, nanti biar dikasih ke anak yatim, versinya Resto, karena sudah dihipnotis. Akhir 2, driver sudah ngambil bahannya sama uangnya, pihak driver ke panti asuhan, dipandu, Pak, nanti kalau sudah di panti asuhan, tolong sampein foto sama anak yatim. Habis sudah foto bro, nanti dipandu lagi, Pak, tolong ini amanah ya, sisa uangnya tolong ditransfer balik Pak ya. Dia tidak akan ngasih nomor rekening yang dulu sebelum driver itu sampai ke ATM. Nanti dia dipandu, Pak, nggak usah dimasukkan rekening, ini langsung store tunai aja bisa. Nah, akhirnya dikasih store tunai dengan mail telepon, dipandu. Nah, atau dimadukan, dia tidak akan bisa menyetak struk, langsung masuk. Nah, sudah masuk, sudah hilang. Habis gitu, teman-teman kemarin sama pihak Resto di Fatima Bakri tak suruh laporan ke Polres untuk meminta membekukan. Ternyata tidak bisa. Karena apa? Pihak bank bisanya ini karena transfer tunai langsung. Sudah ada laporan kemarin sama pihak Resto sama driver yang bersangkutan ikut laporan, itu sudah tak kirim. Udah setor ke ATM, melalui ATM Enggak. Cash ya? Cash, tapi tunai melalui ATM, tapi tambah ATM. Sekarang kan bisa Pak, tambah ATM, semua bank bisa. Jadi untuk menyadari bahwa itu penipuan itu gimana Mas? Menyadari waktu Resto mau ngecek banknya, bankingnya, kok enggak masuk. Kesalahannya Resto, dia tidak mengecek dulu. Dia percaya dengan editan struk sudah transfer. Oh, struk rekening itu Nah, ya. tapi teman-teman kemarin ada di pusat oleh-oleh. Dikirim melalui apa itu? Namanya? Foto Pak Mo. Foto WA ya? WA-nya Resto sama penipu. Enggak, Itu nggak tahu struk apa. itu, struk. Melalui WA sama penipu. Resto sama penipu. Banknya apa itu? Enggak tahu. Kemarin Bank BCA. Oh, sudah berapa lama ini kejadian seperti Kejadian ini Berapa sudah orang? lama sebenarnya. Kemarin Bu Leli pernah kena. Bu Leli pernah kena, cuma diikhlaskan, tapi anak-anak enggak melapor. Cuma bisa di grup. Kemarin kok Dama ini kalau saya biarkan harus kita lapor, harus kita share ke grup. Laporan Muhammad Angga Tadatu di TV.